Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam supranatural, salam astral. Alhamdulillahirabbil alamin. Suatu kesenangan buat kita dari tim Teliti Mistis bisa kembali sambangi dan menyapa sahabat Teliti Mistis dimanapun kalian berada. Malam hari ini kita telah berada di Desa Gergas, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Dan sebagai pemberitahuan buat sahabat Teliti Mistis dimanapun kalian berada, bahwasannya sebelumnya kita ada mendengar dan juga ada urban legend yang kita dengar bahwasannya di daerah Gergas ini ada sebuah pabrik ya, bisa dibilang ya, peninggalan Belanda ya. zaman lampau lah kalau bisa bilang gitu. Gimana Bro Baim? Iya. Peninggalan zaman Belanda sih katanya kayaknya. Tapi selain untuk lebih lanjut lagi bisa kita tanyakan dari narasumber kita ya. Jadi supaya informasinya nggak ngalur gitu loh, Iya, tapi nggak jadi salah penafsiran ya, langsung saja kita akan panggilkan narasumber kita malam hari ini yang akan bergabung dengan kita dan akan memberikan informasi kepada sahabat Teliti Mistis. Kepada Mas kita undang. Malam Mas. Malam Mas. Tengah-tengah Mas. Kalau boleh kenal siapa namanya Mas? Namanya Sugianto. Mas Sugianto ya. Iya. Kalau boleh diceritakan kita ini telah berada di mana nih Mas? Ini berada di pabrik karet, Karet, ya. di Desa Gergas, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Bahwasannya pabrik ini juga telah masa lampau juga berada di sini. Ya dari zaman penjajahan mungkin udah ada di sini. Cuman ini juga ada bangunan baru di sini. Mungkin bangunan lamanya ada di belakang. Ada bagian belakang. Udah ada yang sebagian direnovasi lah berarti. Udah Mas, ya? direnovasi juga. Sebagian bangunan ini udah direnovasi. Bangunan ini peninggalan Belanda atau gimana? Atau Ya mungkin dari setelah zaman kemerdekaan mungkin perkebunan ini dulu sama Inggris, udah pernah dikontrak sama Inggris. Berarti ini berdiri dari zaman Inggris ya? Iya, dari zaman Inggris. Oke, sahabat Teliti Mistis, secara sejarah tadi narasumber telah menjelaskan kepada kita semuanya. Jadi sekarang kita akan telisik kepada Mas kita nih tentang masalah supranatural ya. Kalau boleh Mas ceritakan pengalaman horor selama Mas. Ya mungkin saya bekerja di sini juga, saya kerjanya malam, kadang Oke, sampai sip, pagi. pagi. Jadi ibaratnya penampakan atau apapun itu ya sering Mas, ya? terjadi Mengalami gitu itu ya. Ya dia yang berbentuk supernatural atau apapun itu, ya memang kita penampakan itu yang berwujud ataupun yang suara itu memang Ataupun sering. sekelebat bayangan itu Iya, sering iya. apa? Jadi kalau boleh tahu nih Mas, udah di sini bertugas sudah berapa lama gitu Mas? Kalau saya di sini udah sekitar 5 tahun juga di sini. 5 Nah, yang di sini saya 5 tahun yang di sini. Kalau di lapangan saya udah lama juga berada di sini. Dan kalau boleh Mas sharing berbagi kepada sahabat-sahabat Teliti Mistis, kira-kira penampakan apa makhluk astral yang pernah Mas jumpai di sini? Ya seperti penampakan makhluk sosok wanita memakai gaun putih juga ada. Tapi yang paling sering kali nampak itu sosok anak-anak. Anak-anak, Nah, ya berupa anak-anak. Juga ada yang orang tua yang berpakaian adat juga ada. Iya, berpakaian Nah, adat Jawa dia. Jawa Blangkon gitu Iya. ya. Ini sebetulnya kalau boleh dibilang dari kita ngomong seperti kayak gini kan udah Ini pun Ini udah udah- terasa aura ini Iya. udah terasa kali. udah mulai pada ngumpul semua ini. Iya. Mas ngerasa nggak ada gimana merinding-merinding? Iya gitu? ada ini udah naik kita kan, udah kerasa di sini pun udah terasa berat. Mungkin juga ini yang dirasakan oleh Iya. tim semua. Tapi kalau boleh jujur dari awal tadi masuk ke sebelah sana, Iya. ya Dari pintu gerbang itu. pintu kan, gerbang ya. sana, ya saya sudah ada melihat yang inilah Ah, wujud astral yang menghuni di sini. Tapi boleh bertanya nih Mas ya? Iya, Istilahnya silakan. ada urban legend masyarakat setempat. Iya, iya. Pernah cerita, saya pernah dengar ini. Iya. Katanya ada Mbak Yu katanya. Yang Ya, bernama Mbak Yu ya Ular siapa namanya? Sarina. Oh, Sarina. Iya. Itu cuman kan saya juga tidak tahu pasti, tapi itu cerita orang-orang Oh, tua iya, itu kita ada. dulu, kakek-kakek kita dulu bahwasannya itu adalah sinden. Oh, sinden. Sinden Jawa. Iya. Ronggeng gitulah. Iya, ronggeng bisa dibilang sinden atau ronggeng yang di sini. Orang musik lah berarti Mas. Iya, orang musik. Orang seni, orang seni. Iya. Oke. Jadi sahabat Teliti Mistis, jangan ganti channel Anda, tetap di Teliti Mistis karena kita akan explore pabrik karet ini bersama dengan narasumber. Jadi nanti kita akan lihat
beberapa spot-spot peninggalan sejarah Inggris kalau bisa dibilang di bangunan ini, dan juga nanti kita akan lihat bentuk bangunan barunya. Jadi supaya sahabat Telisik Mistis dimanapun kalian berada, bahwasannya di daerah Gergas, Kecamatan Wampu ini ada juga peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Oke? Tetap stay tune terus. Kita explore ke sana terus. Mungkin mas-mas ini juga dapat merasakan ya, udah mulai dapat. Ini jujur, kalau saya boleh ngomong, Iya, Mbak Sarinah ini udah ada. iya. Nah, Bentar betul. Wah, udah mulai naik ya. Kehadiran kita, cuman kan kehadiran kita ini memang niat kita bagus, Insya niat Allah. kita baik. jadi ya istilahnya kan kita ini mau silaturahmi juga, Silaturahmi. baik secara yang johir maupun yang batinnya. Ya, nggak apa-apa dia. Bisa naik ini? Bisa. Belum. Ini berarti masih bangunan asli nih, bawaannya bagaimana? Kalau ini bangunan baru juga. Bangunan baru? Oh, luar biasa. Inilah dulu untuk pembakaran. Pembakaran. Udah roboh ini baru belum lama jatuh. Nah, jadi bangunan yang aslinya ini di balik tembok ini mungkin kita karena nggak bisa ke sana. Nah, ini di balik tembok inilah dia. Ini bangunan lama. Di balik tembok ini kalau mungkin kita siang, kita lihat ke sana, itu pondasi-pondasi itu masih ada. Ini bangunan lama. Oh, berarti bangunan lamanya ini di balik tembok ini? Ini lah, di Mas, balik ya? tembok ini. Bangunan lama itu di balik tembok ini. Jadi di sini saya ingin sampaikan kepada sahabat Telisik Mistis bahwasanya kalau namanya bangunan tua ya, itu residual energi atau energi masa lampau yang tertinggal di sini masih kuat tersimpan di sini. Tetapi yang saya rasakan saat ini adalah bahwasannya dari arah luar, jadi udah banyak juga sebagian yang dari luar makhluk astralnya udah berpindah ke dalam. Dan saya lihat ini wujudnya yang kalau bisa dibilang yang tinggi besar berbulu-bulu itulah dia. Mas Gogon ya? Mas Gogon. Kalau dalam bahasa kerennya milenial sekarang, Mas Gogon. Cuman kan dia juga dia memberitahu ini kepada kita semua bahwasanya saya ini ada, Ya, kami itu ada. Seperti itu dia. Jadi kalau bisa dibilang pasti mas berdua sudah merasakan Udah. semriwing ya. Tapi kalau di sana tadi, waktu kita sampai di itu tadi, itu asli insya Allah saya lihat itu posisi Mbak Sarinah tadi itu dia turun dari atas, terbang ke bawah, dan dia mempergunakan apa? Ya kemben segini, terus dia ada di sini ada selendangnya. Iya. Tapi nun sewu, minta izin tak maaf, saya lihat tuh wajahnya tuh sebaru, pokoknya nggak inilah, maaf cakapnya, ya sebetul ayu, cantik, tapi ya udah ada bersak darah-darahnya gitu. Cuman kan itu tidak perlu juga kita kupas lebih dalam Ya, dulunya. jadi maksudnya dia menyatakan bahwasanya aku ada di sini Aku bro, ada di sini. itulah bahasanya tadi. Pas itu. Iya. Jadi alhamdulillah bahwasanya beliau udah juga mau menyambangi kita kan gitu kan. Jadi itulah. Jadi yang penting kita sampaikan di sini bahwasanya adalah kita sebagai khalifah manusia harus menghargai setiap kehidupan antar dimensi, baik itu dimensi yang gaib maupun dimensi nyata, bahwasanya kita tuh memiliki kehidupan masing-masing. Jadi mereka di alam mereka dan kita di alam kita. Walaupun kita berdampingan Ya. sebetulnya. Selama istilahnya tidak terjadi gesekan atau tidak terjadi ada gangguan itu gimana itu insya Allah tetap aman kan gitu. Karena saling harga menghargai. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, untuk Mas berdua ini tadi istilahnya untuk pengalaman-pengalaman yang
agak-agak tanda kutip agak-agak supranatural atau mistis, udah capek lah berarti ya. Wah, udah. Kalau untuk Mas pribadi ini gimana nih? Boleh dijelaskan untuk teman-teman Trisi mistis kita? Pengalaman supernatural gimana yang pernah istilahnya dialamin? Tadi kan Mas tadi udah cerita ada Ada. jumpa sama orang. Ada sedikit apalah ya. Ya ada sedikit genit juga lah. Di sini ada sedikit genit gitu. Saya sempat pada waktu itu minta tolong jangan saya aja lah. Saya bilang gitu ya, karena ada genitnya dia seperti itu. Tapi dia kalau di sini diganggu aslinya ibaratnya mau dicuri, dia bantu kita. Nah, di situ aja dia. Yang si Mbak tadi. Iya. Kalau ada niat-niat buruk dengan gudang ini, Karena kalau saya lihat secara apanya yang berbulu-bulu lebat tadi dari luar, ya dia nyambangi doang, tapi dia tidak bertempat di sini. mungkin auranya dari Iya, dia dari luar dia masuk kemari dan istilahnya dari luar mereka ini nun sewunya masih hormat lah sama beliau Mbak Sarina karena dia merupakan ya asli sini istilahnya. Ketuanya, Ketua. Iyalah. Jadi kalau boleh tahu nih Mas, ini tempat apa dulu nih? Ini baru ini. Ini baru, ini bangunan baru? Ya, untuk apa? Mobil. Mobil ya. Mobil. Cuman yang memang bangunan lamanya karena kita posisi malam kita nggak bisa keluar ke sana, itu pondasinya juga masih nampak itu di luar ini masih nampak. Berarti luar ini masih bangunan ini juga Mas Bangunan ya? ini, Oh, dulunya iya. bangunan ini gitu. Iya. Berarti lebar juga ya? Karena pabrik ini udah tidak beroperasi lagi, mengolah sendiri, jadi bangunan ini dipersempit lagi gitu nih. Tapi saya lihat itu masih ada juga apa ya? Nah, itu kan untuk cetakan biasa saja mungkin, cuman kalau untuk yang bahan bakunya, bahan jadinya udah nggak lagi di sini gitu. Jadi bisa kita lihat juga di dalam nanti seperti apa di dalam. Boleh Mas. Boleh Mas. Boleh. Nah, ini kalau Mas boleh ceritakan nih kita udah sampai di lokasi apa nih? Mohon maaf saya, Allah. Mungkin para tim juga dapat merasakan aura dasarnya itu di sudutan ini. Ya, nah, inilah dia di sini Ya. dulu dan dia sekarang juga mungkin tinggal di sini. Ya. Cuman kita dapat merasakan ya ini dia. Nah, Ya, ya. mungkin bisa dieksplor juga di sana. Nah, Nih, di sinilah. ya. Mungkin para sahabat juga dapat merasakan, para tim juga dapat merasakan. Ini saya jujur, Ya, setelah sampai kemari, bawaan saya pengen nyinden aja. Pada dasarnya Mas, Pengen nyanyi gitu. Bro Arman ini iya. memang penyanyi. Kita anak musik. Kalau Bro Arman penyanyi, kalau saya tukang pukul. Drum, gendang, pokoknya alat musik yang pukul lah. Jadi ini ruang produksi atau gimana Mas? Iya, ini untuk ruang produksi, untuk percetakan di sini. Nah, ini kan ada apanya juga. Cuman dapat kita rasakan juga bahwasannya aura dasarnya ada Ya. di sini. Di sini dia. Sekarang kan kita bikin latek, bikin susu. Nah, susu dicetak seperti balon nanti apa? Susu untuk konsumsi gimana? Susu kayak mana tuh? Ini apa? Ini Yang karet, dia- karet. karet. Untuk Yang karet. masih asli karet apa latek dia. Hmm. Nah, Jadi kalau Mas boleh cerita ini bangunan asli lama atau bangunan baru? kalau ini masih asli. Asli Ini ya, masih kelihatan asli. dari apanya? memang. Nah, kita boleh Dari lihat. bentuk bangunan fisiknya mah. Kita Besinya lihat. masih ini, Nah, ah? besinya juga masih Iya, masih iya. lama.
Cuman yang depan situ dia tadi yang bangunan baru yang depan situ. Kalau ini masih bangunan lama. Mungkin ada perehapan ini. Inilah yang cuma direhab karena dulu kena angin puter beliung ini, makanya ini direhab kembali. Kalau ini masih lama, ada juga itu yang sebelah sana juga masih lama, bangunan lama. Jadi kalau yang saya rasakan beliau ini aktif, aktif saya bilang. Jadi ya bisa dibilang membawa energi positif lah ya untuk pabrik ini, karena dia kan dalam artian kalau ada yang berniat nggak bener gitu, dalam artian mau ya maling ataupun segala macam, pasti disatroni sama beliau, dijumpai. Pokoknya ya gimana lah, seperti itu. Kita sama-sama juga berdoa. Ya. Arwah yang di sini atau apa itu, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ya dari posisi masuk tadi kan beliau udah turun. Udah jumpa, saya lihat seperti itu. Terus setelah sampai kemari ya memang di sinilah tempat tinggal dia. Jadi istilahnya ini kalau bisa dijelaskan secara medan elektromagnetik ya. Saya lihat ini memang posisi, jadi ini pas seperti ini ya, nih pojokan peta ini. Ah, ini saya lihat tuh seperti pusaran apa namanya tuh, kayak macam air pusir gitu. Nah, jadi situ Putaran energinya kencang, Mas. energinya kencang. Dan kalau saya selami masuk ke dalam, ya dia welcome. Maksudnya dia sebenarnya mengundang saya untuk masuk lebih ke dalam lagi. Cuma saya bilang, ntar ya Mbak, mungkin setelah syuting ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi secara batin aja gitu. Saya sampaikan kepada beliau. Cantik orangnya gitu. Cantik muda. Kalau istilahnya Mas berdua bisa sampaikan, jangan yang sini ya, arah-arah bagian ini ke depan, pernah nggak ada kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami baik Mas berdua ataupun pegawai-pegawai yang ada di sini? Ya mungkin kalau di luar pagar sana sering. Sering ya? Kita tidak tahu apakah energi itu tidak berani masuk kemari atau gimana, ataukah ada batas-batasannya. Dia punya batas-batasan? Iya, karena dia seringnya ya di sebelah sana aja, di luar tembok itu. Begitu juga penampakan seperti, kalau kita bahasa seringnya apa, kuntilanak atau apa itu tidak tahu saya, tapi itu di luar tembok ini. Cuman dia nggak akan berani masuk di luar, masuk ke dalam. Karena dia udah memiliki daerah teritori sendiri. Terus saya rasakan tadi di bagian pintu depan saya ada jumpa, yang saya lihat itu ada perwujudan laki-laki tua juga. Pas di sebelah kiri pintu mau masuk pagar tadi itu saya lihat ada laki-laki tua. Itu pernah ada nampak wujud seperti itu, Mas? Ya, ada juga teman kerja seperti itu, dijumpai lelaki tua juga memakai adat Jawa tapi memakai blangkon, menyambangi kawan tersebut. Jadi apakah cuman ini aja lokasi yang tadi kita udah eksplor ke bagian depan, belakang sama sini. Berarti mungkin kalau untuk daerah ini sudah selesai, cuman nanti di sana juga ada rumah peninggalan prasejarah juga ada di sana nanti. Ya kita berdoa aja mudah-mudahan hujan ini berhenti. Jadi kita nanti bisa ke sana. Kalau dalam bahasa sebetulnya hujannya berkah, Mas. Berkah. Rezeki, insyaallah. Cuman pada dasarnya tetap aura yang sangat kuat itu di sini. Saya tidak tahu seperti apa, cuman dapat saya rasakan juga bagi para sahabat di mana saja. Inilah dia yang paling kuat auranya di sudutan ini atau di kota ini. Bagian titik situ, Mas. Iya, ini titiknya. Kalau sejarahnya kita kupas sedikit aja. Saya mohon kepada Mbak Sarina jangan marah ya, kami baik. Mas, Kalau untuk kebaikan pasti. tapi apa sih bahasanya kalau apa? Karena gimana ya? Seperti ada bahasa penolakan juga. Ya kita doakanlah semoga dia diterima di sisi Allah. Ya, gitu. Mbak Sarina kan juga nggak mau seperti ini. Ya kan? Jadi dulu setelah ini dibuat, istilahnya ada kayak
seni budaya Jawa. Iya. Jadi begitu mati lampu dia sudah nggak ada. Dia sirna Sehingga, dan posisinya nah itulah. Kalau apa dibilang tuh tadi istilahnya raib lah ya, Raib. moksa kalau bahasa apa yang lebih ini lagi ya. Apakah dia pegawai? Iya. mungkin kalau bahasa kami di kampung ini sirna gitu. Iya, Seperti itu. iya. Berarti istilahnya story yang masa lampau begitulah berarti Mas, Iya, ya. begitulah. Ada istilahnya kesenian daerah Jawa yang Iya. model-model pakai ada kendang-kendangnya, Iya, gending-gending. Tapi sebetulnya saya enggan untuk menceritakannya. Iya, iya. Karena dia bilang, wis nggak usah. Makanya dia tadi saya minta maaf kok berkali Iya, gitu. Maka tadi dia bilang, makanya saya tuh sebetulnya mau bilang sama Mas jangan, mau tak bilang gitu. Karena kan kita juga tahu pada zaman dahulu terjadi istilah, kalau kami itu istilahnya Jakon, Jawa kontrak. Jadi penduduk Jawa itu dieksodus ke Sumatera ini Iyalah. untuk menempati perkebunan-perkebunan yang ada di Sumatera Sumatera. Utaranya. Dan mereka juga bukan hanya itu, mereka membawa keseniannya juga Oh. kemari. Jadi seperti itu. Seperti wayang kulit, Iya, wayang ya kan, kulit, kuda ataupun juga lumping. tayub, kuda Iya, lumping, tayuban, ronggeng, ronggeng. gitu ya. Kalau yang di sana tadi memang boleh kita uji coba. Kalau yang memang belum pernah, kita sholat aja bisa nggak berdiri kita yang di sana tadi. Tetapi saya mengalami beberapa kali sholat, jadi itu ini begitu kita rakaat kedua itu asli itu kulit kita ini berubah kayak kulit kodok gitu. Bahkan kita bisa nggak berdiri gitu. Tetapi saya berpikir ada apa ini. Setelah saya doakan dia sampai sekarang insya Allah positif dia gitu. Rupanya dia memang minta juga. Minta didoain. Didoakan. Jadi istilahnya untuk teman-teman televisi di rumah ya, kita jangan sampai lupa lah istilahnya dengan istilahnya para sesepuh yang sudah tiada. Ya kalau bisa kita tawasilin, kirim doa. Kita doakan. Iya iya. Karena kan Minimal lah Fatihah lah ya. Iya iya iya. kalau dikaji dari segi supranatural dan mistis, kadang-kadang kan dalam artian mereka, ini kan dalam arti kan sesuatu hal yang sangat supranatural. Iya. Pertama ada, mati lampu, lampunya hidup, tiba-tiba beliau sudah tidak ada. Iya. Itu kan, Bilangnya secara goib lah. itu medan energi sangat luar biasa. Jadi bahasanya jangan selalu diartikan yang negatif. Dalam artian gini ya, kalau siapapun itu kalau menjumpai lokasi yang seperti ini, kalau seperti Mas tadi jumpain pas lagi sholat, terus semacam kulit kodok gitu atau gimana, sebenarnya beliau itu pengen berkomunikasi, tapi dengan cara yang beliau pahami seperti itu. Karena kalau sempat nanti dia mewujudkan seperti nyata dan ngajak Mas Pur, tolong akan takut nanti gimana. Jadi bisa kejadian seperti itu ataupun melalui mimpi. Iya. Jadi ada bahasa-bahasa yang pengen disampaikan. Mungkin itu bahasa mereka untuk memberitahu kita Iya. sebagai manusia bahwasannya kami ada loh. Kami ada di sini. Jadi nggak ada salahnya untuk saling doa mendoakan. Iya. Kan gitu. Kita hidup berdampingan dengan mereka lah ya. Iya. Mas, ya. Jadi istilahnya karena tidak nampak oleh mata, kasat mata, jangan dibilang tidak ada kan begitu. Iya. Mereka tetap ada dan kami juga bekerja di sini. Kami mencari nafkah untuk anak istri kami. Ya kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Waktu kita jam sholat, kita doakan juga yang ada. Karena ini, kalau boleh saya cerita, itulah saya menangkap medan energi apa istilah? Seperti terbukanya portal gaib. Iya. Vortex dan terbuka, dan itu saya kalau misalnya panjenengan semua atau gimana bisa ngerasakan itu pada saat itu harumnya tuh beda itu. Jadi dia bercampur seperti insya Allah yang paling kencang itu seperti wangi bunga. Tapi kita nggak bisa menjabarkan ini bunganya, ini wangi bunga apa. Tapi ini bunga sangat luar biasa harumnya dan dia bercampur sama macam minyak wangi non alkohol itu. Iya. Itulah suatu terjadi terbukaannya itu tadi dan beliau pindah ke alam sebelah. Nah, itulah tadi dalam itunya. Jadi ya bisa saya ini ya, bukan saya apa ya, mendahului apa yang disampaikan oleh bukan saya mau saya pengen mendahului kebesaran Allah. Bahwasannya beliau ini memang aktif di sini menjaga sekitar lokasi ini. Jadi nggak ada yang macam-macam berani dari sekitar luaran tadi itu. Karena saya lihat pun yang berbulu-bulu tadi pun, yang Mas Gogon tadi pun nggak akan dia nggak sampai kemari. Iya. Cuma daerah itu tok aja tuh, udah gitu mereka balik lagi ke
luar dinding tadi itu belakang sana. Jadi tadi nyambangin cuma tinggi ngeten-ngeten lah gitu ya, pengen tahu Kalau apa gitu ya. ada pengalaman dari kawan, kalau yang tinggi itu ada kawan tidur di situ, besarnya tingginya hampir imbang kantor itu. Iya. Dia melangkah, tapi gitu tadi cuma lewat aja dia. Iya. Gitu. Tinggi besar memang, dua orang itu memang Iya. yang Pernah kejadian gitu. kejadian. Ya, sebetulnya sih kok saya bilang di sini banyak. Udah di samping Mbak Sarinah tadi juga ada ya kakek-kakek juga tadi yang orang pakaian Jawa, juga ada yang berbulu tadi yang berbulu lebat. Dan juga anak kecil dan juga ada nenek-nenek saya lihat. Iya. Perempuan tua seperti itu. Jadi mungkin untuk pesan saya juga kepada para pemirsa bahwasannya kita manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Kita insya makhluk Allah. yang paling sempurna di muka bumi, tapi juga kita tidak lalai dengan mereka yang ada di, walaupun dia pisah dari alam kita, tapi kita harus juga tetap menghargai mereka yang ada. Mungkin itu aja. Kalau menghargai, Saling hormat menghargai, menghormati, iya. jaga menjaga, Jaga ya kan, Mas? Dalam artian tadi ini sering positif ya kan? Iya, yang positif. Jadi apapun kita sebetulnya kita tidak boleh takut atau apapun karena kita tetap makhluk yang paling sempurna. Paling mulia. Iya. Oke. Jadi sahabat Telistik Mistis, pesannya telah disampaikan oleh narasumber kita bahwasannya manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tetapi seorang khalifah mengemban amanah yang sangat berat dari Allah. Jadi apa? Mereka harus bisa menjaga diri sebagai khalifah, sebenarnya khalifah di muka bumi ini dengan cara menghargai segala bentuk kehidupan baik dan ciptaan Allah, baik yang nyata maupun yang tidak kelihatan. Jadi kita sudahi explore kita malam hari ini di pabrik karet di Desa Gergas, Kecamatan Wampu. Tentunya sebelum kami tutup, buat sahabat Telistik Mistis yang baru aja bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan menghidupkan tanda lonceng notifikasi supaya sahabat Telistik Mistis selalu bisa mendapatkan video-video terbaru dan juga info-info terbaru di sekitar channel kita ini. Jadi akhirul kalam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam budaya, salam supranatural, salam astral.